Iya, silakan. Soal bacaan as-sholatu khairun minan naum itu tadi bacaan azan subuh, Ustaz. Iya kan? Oh. Berarti bukan azan sholat malam sebelum subuh itu ya, Ustaz? Iya. Azan subuh as-sholatu khairun minan naum. Kalau azan yang pertama sebelum sholat subuh itu, Ustaz? Iya. Yang ditanyakan apa nih? Pakai as-sholatu khairun minan naum atau as-sholatu khairun itu pada waktu azan untuk bangunkan itu? Iya. Iya. Sudah? Ya. Dulu ketika kita baru semangatnya ngaji, itu dulu ada tulisan di sebuah majalah, mungkin nanti masih ingat majalah Salafi, tulisan at-tatbib bid'ah. At-tatbib bid'ah. Jadi ucapan as-sholatu khairun minan naum pada waktu adzan subuh itu katanya bid'ah. Tapi setelah kita tengok dalil-dalil yang ada, jadi kita gini loh Bapak sekalian, kita jangan suka jangan gampang ini bid'ah atau ini yang penting ya kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kita katakan itu tidak ada contohnya. Misalnya, bukan kita katakan bid'ah, itu nggak ada contohnya. Sebab kalau orang itu kemudian dikatakan bid'ah itu kadang sudah antipati gitu loh. Ya, sudah antipati. Tapi kalau itu nggak ada contohnya, berarti kan dia mesti mikir contohnya kayak apa gitu. Terus azan ini sebenarnya ada jawaban dari ya. Saya mau bisa Ustaz juga ada penjelasan tentang taswib ini, bahwa beliau merojihkan dan pendapat beliau bahwa as-sholatu khairum minan naum itu pada waktu adzan subuh. Saya bacakan ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. At-taswib huwa ayyaqul al-muadzin as-sholatu khairum minan naum. Bacaan taswib yaitu as-sholatu khairun minan naum dua kali setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fi adzanil fajr, di dalam salat subuh. Wa huwa sunnah indal jumhur. Ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam hadis Abu Mahdhurah, fa in kana sholatus subuh, maka jika di dalam salat subuh qultu as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Riwayatnya hasan dengan berbagai jalan periwayatan hadis ini. Jadi ada keterangan pada waktu sholat subuh. Demikian juga ada riwayat tasbih ini dalam hadisnya Bilal saat al-Qarat, ya, muadzin di Kuba. Kalau Bilal muadzin di Madinah, Abu Mahdhurah muadzin di Mekah. Ini semua pakai tasbih, pakai as-sholatu khairum minan naum. Dan juga Abu Hurairah, Ibnu Umar, Nu'aim dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tasbih itu di adzan subuh. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa apakah tasbih itu di adzan pertama atau adzan kedua? Ini dijawab pula, ya. Al-ahadits al-musyar ilaihi anifan minha ma dzakara tasbih duna tahdid bi qawli fil adzan al-awwal aw ats-tsani. Jadi enggak ada keterangan pembatasan tasbih ini di adzan pertama atau adzan kedua. Ada yang menaskan bahwa itu di adzan pertama. Dan tidak ada satupun hadis yang memberikan nas bahwa itu di adzan yang kedua. Maka hal ini menunjukkan bahwa disyariatkan tasbih itu hanya pada adzan yang pertama untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun adzan yang kedua untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat dan juga mengajak untuk melaksanakan sholat.
Dan perlu kita semuanya ketahui bahwa muadzin Rasulullah SAW itu dua untuk sholat subuh. Bilal yang ada riwayat tasbihnya tadi. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin Rasulullah di Madinah. Dan azannya Bilal, yaitu azan beliau yang pertama, wa kana azanu Bilal huwal awwal. Azannya Bilal itu azan yang pertama yang pakai as-shalatu khairum minan naum. Dan tidak ada riwayat bahwa Ibnu Ummi Maktum beliau membaca tasbih di dalam azannya. Di dalam azannya. Ada faedah yang bisa kita ambil. Sebagian ulama Hanafiyah atau Syafi'iyah membolehkan tasbih pada waktu sholat isya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, ringkasnya bahwa azan yang pakai tasbih ini adalah azan yang pertama, yaitu azannya Bilal yang pakai as-shalatu khairum minan naum. Ada azan yang kedua azan Ibnu Ummi Maktum, ya, ini wa kana azanu Bilal wal awwal wa lam yarid anna Ibnu Ummi Maktum kana yasawibu fi azani. Ibnu Ummi Maktum tidak terriwayatkan membaca as-shalatu khairum minan naum. Wallahu ta'ala bisawab.